ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan, menyebutkan aqidah mazhab salafun salih di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita juga akan menyebutkan, menjelaskan dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan asma was sifat. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Taib. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu penyebutan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah asma was sifat. Aqidah Ahlus Sunnah walillahil hamd adalah aqidah yang sangat-sangat mudah difahami, terutama di dalam masalah asma was sifat. Dikarenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan bagi Allah di dalam hadis-hadis yang sahih. Ahlus Sunnah hanya menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dan menafikan dari Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya nafikan. Begitulah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa membagaimanakan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa menolak sifat dan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tanpa menyelewengkan dan memalingkan maknanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang tidak melampaui batas. Adalah orang-orang yang mencukupkan pada apa-apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dan pada apa-apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan. Begitu saja. Dan sesimpel itu. Walillahil hamd. Taib. Dan rujukan dari apa yang telah kita sebutkan ini tentu kita ambil dari para ulama kita terdahulu. Para ulama salaf, para ulama yang mu'tabar, yang benar-benar diakui keilmuannya. Ketika kalau kita menyebutkan dari Syekh Fulan, Syekh Allan di zaman sekarang, mungkin orang-orang yang tak sependapat dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan meremehkan hal tersebut. Namun kita akan sebutkan ucapan, rujukan dari apa yang telah kita katakan tadi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ulama-ulama yang benar-benar diakui keilmuannya. Bahkan dari ulama salaf. Tayyib. Ulama-ulama ini pun menisbatkan pendapatnya kepada ulama-ulama salaf juga. Tayyib. Tak berlama-lama lagi kita masuk kepada referensi dan juga ucapan dari ulama tersebut. Yang pertama, rujukan kita adalah Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibnu Katsir, siapa yang tak kenal beliau? Seorang ulama yang memiliki karya-karya besar di dalam Islam. Karya-karya besar yang diakui oleh seluruh para ulama tanpa terkecuali. Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, yang lahir pada tahun 700 Hijriah. Sudah sekitar 700 tahun yang lalu. Beliau dilahirkan di muka bumi ini. Beliau memiliki
karya kitab tafsir yang dikenal oleh orang-orang yang memperdalam Al-Quran. Orang-orang yang memperdalam ilmu tafsir pasti mengenalnya. Dan mungkin juga orang-orang awam mengenalnya. Al-Imam Ibnu Katsir punya karya kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Quranil Azim, atau dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Nah, di dalam kitab tafsir beliau, ketika beliau mentafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, istiwa ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah sifat fi'liyah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini yang paling sering diperdebatkan. Ya, sampai sekarang. Ya, diperdebatkan bagaimana cara memahami istiwa. Bagaimana dan seterusnya. Kita harus ta'wil, kita harus begini dan begini. Tidak. Cukup dengan apa yang kita katakan tadi di awal. Imani, tetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Nafikan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya nafikan. Mudah saja. Tanpa membagai-bagaimanakannya, tanpa kita juga menolaknya, tanpa menyeleweng-nyelewengkan maknanya, tanpa kita menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Tayyib. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jidda." Pada masalah ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, manusia banyak sekali mengeluarkan perbincangan-perbincangan. Banyak sekali, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Di zaman beliau, bagaimana lagi di zaman kita? Subhanallah. Taib. Laisa hadza mawdi'u bastiha, kata beliau. Namun sayangnya bukan ini saatnya untuk memaparkan perbincangan atau ucapan-ucapan mereka tersebut. Namun pada intinya, kata Imam Ibnu Katsir, wa innama nasluku fi hadzal maqami madhhabas salaf as-salih. Namun pada permasalahan ini intinya kita itu harus menempuh mazhabnya, caranya para ulama salafus salih di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Siapa itu salafus salihnya? Al-Imam Ibnu Katsir menisbatkan, menyandarkannya kepada Al-Imam Malik rahmatullahi alaihi. Al-Imam Malik, salah satu dari 4 imam mazhab. Beliau juga menyandarkan, Ibnu Katsir alaihi rahmatullah menyandarkan ucapan ini yang akan kita sebutkan kepada Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, juga kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris alaihi rahmatullah. Beliau juga menyandarkan pendapat yang akan kita sebutkan ini kepada ulama-ulama besar seperti Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Thawri, Al-Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawai, dan seterusnya. Beliau mengatakan Malikin wal Auza'i wa Thawri wal Laits bin Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq bin Rahawai wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa haditha. Taib, wa huwa, yaitu bagaimana caranya para ulama salaf dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu wa huwa imraruha kama ja'at, yaitu menjalankannya, meyakininya, mengimaninya sebagaimana datangnya. Begitulah yang kita imani, tanpa menambah-nambahkan, tanpa mengurang-ngurangi, tanpa memaling-malingkan, tanpa menyerupakan, tanpa juga membagaimanakannya. Min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin.
Itu kata beliau. Tanpa menolak, tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Beginilah salafun salih. Ya, salafus salih di dalam masalah meyakini asma dan sifat-sifat Allah. Mudah sekali ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini bukan saya yang mengatakan. Ini Al-Imam Ibnu Katsir. Tentu Al-Imam Ibnu Katsir adalah sosok yang bisa dipertanggungjawabkan ucapannya. Ya, dan kita bisa melihat rujukannya dan sampai sekarang kita bisa membaca ucapan beliau tersebut. Wallahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihina manfiyun 'anillahi la yushbihuhu syai'un min khalqih. Kata Imam Ibnu Katsir melanjutkan, dan apapun yang muncul di pikiran benak orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu ditiadakan dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? La yushbihuhu syai'un min khalqih, kata beliau. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dan dialah Allah, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, balil amru kama qala al-a'immatu minhum Nu'aim bin Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari. Qala man syabbaha Allah bi khalqihi kafar wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar wa laysa fima wasafa Allah bihi nafsahu wala rasulahu tashbihun. Beliau mengatakan, akan tetapi perkaranya adalah sebagaimana yang dikatakan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, gurunya Al-Imam Bukhari. Subhanallah. Siapa yang nggak kenal Al-Imam Bukhari? Gurunya Al-Imam Bukhari pernah mengatakan, man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, benar-benar disamakan Allah dengan makhluknya, dia telah kafir. Begitupun wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan orang-orang yang menentang apa yang telah Allah sifatkan bagi dirinya di dalam Al-Quran, dia juga telah kafir. Karena dia menentang Al-Quran, menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan tidak ada dari apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan Rasulnya sifatkan Allah dengannya penyerupaan dengan apapun. Jadi kalau kita menetapkan bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu harus difahami oleh anda-anda yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini. Bukan berarti ketika orang menetapkan nama-nama dan sifat Allah, pasti dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Enggak. Bahkan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dan Rasulnya, itu disebabkan karena dia terlebih dahulu menyerupakan Allah dengan makhluknya, baru dia tolak itu nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Baik. Beliau melanjutkan, faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatus sarihatu wal akhbaru sahihatu ala alwajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi azza wa jalla wa nafa'anillahi ta'ala an-naqaisa faqad salaka sabilal huda. Allahu akbar. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, maka barang siapa yang menetapkan bagi Allah Ta'ala apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan di dalam Al-Quran, apa-apa yang datang dengannya ayat-ayat yang jelas dan hadis-hadis yang sahih sesuai dengan kemahaagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menafikan dari Allah Ta'ala segala bentuk kekurangan, aib dan cacat,
maka dia telah menempuh jalan petunjuk. Allahu Akbar. Ini bukan saya yang mengatakan. Ini Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah. Ulama besar yang diakui keilmuannya. Dan bukan ulama-ulama yang hidup di tahun 1000-an Hijriah. Namun ulama-ulama yang sudah berlalu dari kita sekitar 700 tahun yang lalu. Taib. Dan ini kita bisa baca sampai sekarang. Ini rujukan pertama dari apa yang telah kita katakan. Pertama tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Salafus Saleh. Nah, yang kedua, kita mengambil rujukan dari salah seorang ulama salaf, ahli hadis. Bahkan di antara ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ulama besar dari mazhab Asy-Syafi'i. Yaitu Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Siapa yang tak kenal beliau? Ya, beliau lahir di zaman salaf. Kalau kita menghitungnya dari tahun 100-200 Hijriyah. Beliau lahir di tahun 223 Hijriyah. Ya. Taib. Beliau mempunyai kitab tulisan yang beliau tulis berjudul Kitabut Tauhid wa Itsbati Sifati Rabbil Alamin, atau wa Itsbati Sifatir Rabbi Azza wa Jal. Nah, di dalam kitab ini beliau mengatakan setelah beliau menetapkan bagi Allah wajah. Allah mengatakan Allah punya wajah. Namun tentu wajah Allah tak sama dengan wajah makhluknya. Dan wajah siapapun. Tak serupa dengan wajah siapapun. Wajah Allah, kata Imam Ibnu Khuzaimah, sesuai dengan keagungan, kemahaagungan Allah, kemahasucian Allah Azza wa Jal. Kita hanya diperintahkan menetapkan, begitu. Kita hanya diperintahkan meyakini dan mengikrarkan itu. Taib. Setelah beliau menyebutkan itu, beliau mengatakan, "Fanahnu wa jami'u ulama'ina min ahlil Hijazi wa Tihama wal Yaman wal Iraqi wasyami wa Misra madhhabuna anna nuthbitu lillahi ma asbatahu Allah li nafsihi. Nuqirru bidzalika bi alsinatiha wa nusaddiqu dzalika bi qulubina min ghairi an nushabbiha wajha khaliqina bi wajhi ahadin minal makhluqin." Al-Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah mengatakan, maka kami dan seluruh guru-guru, ulama-ulama kami dari ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Tihama, ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Irak, ulama-ulama Syam, dan bahkan ulama-ulama Mesir zaman beliau. Bukan zaman belakangan. Ya, bukan zaman belakangan. Taib. Beliau mengatakan mazhabuna, pendapat kami, keyakinan kami adalah bahwa kami menetapkan bagi Allah apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Nggak kami rubah-rubah. Nggak kami tambah-tambah. Nggak kami kurang-kurang. Apa yang sudah Allah tetapkan, kami tetapkan. Bahkan kata beliau, nuqirru bidzalika bi alsinatina. Bahkan kami ikrarkan itu. Kami umumkan itu dengan lisan-lisan kami. Wa nusaddiqu dzalika bi qulubina. Dan tentu kami meyakini itu, mempercayai itu dengan hati-hati kami, tanpa menyerupakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluknya. Beliau mengatakan tanpa menyerupakan wajah pencipta kita dengan wajah seorang pun dari makhluknya. Maha suci Allah Azza wa Jalla dari penyerupaan kepada makhluknya. Jadi kita tahu, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
ucapan kita semuanya berlandaskan ucapan-ucapan ulama-ulama kita terdahulu. Ya. Ucapan kita bahkan referensinya jelas. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan banyak lagi yang lain yang tak mungkin kita sebutkan saat ini karena akan sangat memakan waktu yang sangat-sangat panjang. Taib, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan kita bisa terus menjalankan keimanan kita sampai akhir hayat di atas Islam dan sunnah. Taib, dan jangan lupa insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan meluruskan, membantah dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.